Al-amala beramal, mulailah kamu beramal. Ghafara maka mengampunkan siapa Allah ma sesuatu dosa taqaddama yang telah lalu min dzambika dari dosa. Ini di malam ketiga ini malaikat memotivasi, karena rupanya malaikat tahu malam pertama rajin, kedua rajin, ketiga udah mulai ya. Makanya kata malaikat istaqim, terus continue, istiqomah, jangan kendor ya. Istaqimil amal, teruslah beramal, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Ini malah berapa? 3. Jadi jangan sampai kendor. Karena dia cobaan gitu. Asal di malam ketiga ada cobaannya. Kemudian wafil lailatul rabi'ati, dan pada malam yang keempat lagu bagi si mukmin, orang yang melaksanakan tarawih, minal ajri, akan mendapatkan ujrah pahala mislu qiraatit Taurat, seperti orang yang baca kitab Taurat, wal Injili, dan kitab Injil, wal Zaburi, dan kitab Zabur, wal Qur'ani, dan kitab Al-Qur'an. Malam keempat Allah akan memberikan ganjaran seperti ganjarannya orang yang baca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab yang asli tentunya ya. Kitab yang original ya. Bukan kitab Injil yang sudah bukan kitab Injil yang sudah dimodifikasi atau distorsi ya. Kitab yang Injil asli dulu seperti itu. Kemudian wa fil lailatil khamisati, pada malam yang kelima, Allah Ta'ala memberikan kepada si mukmin, siapa Allah Ta'ala, mislaman sholat fil masjidil haram, mislah seperti man sholat, orang yang sholat bil masjidil harami, di masjidil haram, wa masjidil madinati, dan di masjid Madinah. Namanya masjid apa ya di Madinah? Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Wal masjidil aqsa, dan masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Sebagaimana ada riwayat mengatakan sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu ganjarannya 100.000, perbandingannya ya 100.000
500.000 sholat di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1.000, Al-Aqsa gopek. Ini pokoknya yang paling utama itu Masjidil Haram. Makanya kita ini jangan pesimis. Meskipun kita daftar sekarang umurnya 20 tahun mau bisa haji, kita yang belum berangkat haji, jangankan haji, umroh juga belum pernah ngerasain sholat di Masjidil Haram. Ya ini aja, tarawihnya benar-benar ya, ntar malam kelima dikasih pahalanya serupa kira-kira dengan orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Jadi sebetulnya nggak ada alasan bagi kita untuk malas atau tidak ibadah, karena semuanya itu adalah anugerah. Kata Allah, "Wala tayasu min rauhillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Wa bil lailati sadisati, pada malam yang ke-6, Allah Ta'ala, Allah akan memberikannya sawab man tafa bil baitil ma'mur, sawab pahala man orang tafa bil baitil ma'mur. Man ini orang, tapi kalau baitul ma'mur itu berarti malaikat. Man malaikat tafa yang bertawaf bil baitil ma'mur, di baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu Ka'bahnya penduduk langit. Di mana itu? Ya di langit. Posisinya ada di Baitullah. Di Baitullah itu kalau ke atas lurus, di atasnya itu ada namanya Baitul Ma'mur. Ada riwayat mengatakan setiap hari 70.000 malaikat masuk dan gak keluar lagi, dan terus berganti. Namanya Baitul Ma'mur. Wa yastaghfiru, dan mengampunkan siapa Allah lahu. Wa yastaghfiru, dan mengampunkan lahu bagi si mukmin apa? Kullu hajarin, setiap batu, wa madarin, dan cadas, batu kerasnya. Jadi bayangkan, bebatuan itu mengikut mendoakan. Jadi sama ya, ketika orang berangkat ngaji, itu kan setiap yang kita lewati, rumput yang kita injak, pohon yang kita lewati, burung-burung yang kita lewati, itu semuanya doain. Jangan dikira ibu kesini tuh tidak didoain oleh tanah yang kita injak, bebatuan yang kita injak, pohon-pohon yang kita lewati, itu beristighfar, mohonkan ampun buat kita yang berangkat untuk tolakul ilmi, ke majelis ilmu. Alhamdulillah, makanya taman surga, benar ini taman surga, taman surga itu halal, majlis taklim. Kemudian wa fil lailati sabi'ati, dan pada malam yang ke-7, faka'annama adraka Musa alaihi salam, faka'annama, maka seakan-akan adraka, dia menemui Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, wa nasarahu, dan menolongnya ala Fir'auna, perang berjuang melawan Raja Fir'aun wa Haman, Raja Haman, ya. Itu pahalanya seperti berjuang melawan Raja
yang otoriter seperti Firaun, raja yang bengis, yang kejam, yang sangat jahat, berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam. Malam keberapa itu? 7. Wafil lailatis tsaminati, dan pada malam yang ke-8 Allah memberikanku akan si mukmin siapa Allah Ta'ala ma sesuatu u'tiya yang diberikan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam ke-8 Allah akan memberikan sesuatu, maksudnya pahala, sebagaimana yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu pahala yang besar. Wa fil lailati tasi'ati, dan pada malam yang ke-9 faka'annama, maka seakan-akan abidallah, abidah ibadah siapa mukmin Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ibadah Nabi, tapi seperti seumpama, kira-kira kayak seperti ibadahnya Nabi. Kemudian wafil lailatil asyirah, pada malam yang ke-7 yarzuqullahu ta'ala khairid dunya wal akhirah. Nggih. 10. Ya, nggih. Tujuh kan yang ketemu Nabi Musa, berjuang bersama Nabi Musa. 8 itu diberi Nabi Ibrahim. Nah, 9 tadi ya seperti ibadah kepada Allah, seperti ibadahnya Nabi. Sekarang 10. Oke, terus Wabil lailatil asyirati, dan pada malam yang ke-10 yarzuquhullah, yarzuqu menganugerahkanku akan si mukmin siapa Allah Ta'ala, menganugerahkan apa? Khairiyid dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Tuh, malam ke-10, fase pertama. Fase pertama bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 disebutnya malam rahmat, malam kasih sayang. Saya lanjutkan. Wa fil lailatil hadiyata asyrata, wa fil lailah, dan pada malam al-hadiyata asyrata yang ke-11 yakhruju keluar siapa si mukmin minat dunia, dari dunia, artinya mati, meninggal dunia, kayaumi wulida min batni ummi, kayaumi pada hari wulida dilahirkan siapa si mukmin min batni ummihi, dari perut maknya, ibunya, mati bersih, tidak bawa dosa, seperti bayi yang baru lahir. Buatan Margil Timur ya. Kan kalau yang pertama itu apa tadi? Keluar dosanya. Kalau ini keluar mati, ninggalin dunia itu berarti mati. Kalau keluar dari dunia berarti mati. Yang pertama nggak mati. Iya. Orang yang keluar dari dunia kan artinya meninggal. Nah, meninggalnya itu seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi baru lahir mah nggak punya dosa,
tanpa noda, tanpa dosa. Wa fil lailati tsaniyata asyra, dan pada malam yang ke-12 Ja'a datang siapa mukmin yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, wa wajhuhu, dan wajahnya si mukmin kal qamari, seperti bulan, rembulan, Lailatul Badri, malam purnama. Jadi nanti hari kiamat itu orang itu kan nanti cuma ada dua, ada yang mukanya hitam, ada yang putih. Kita yang mana? Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita yang putih. Nah, kita kalau wudhu itu dibaca doanya kalau wudhunya. Allahumma, itu kalau wudhu, kalau basuh wajah yang dibaca niat doang ya. Oh, itu doa. Ada doa. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajah saya. Yauma tabyaddu wujuh, pada hari di mana wajah putih-putih. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah yang hitam-hitam. Ada yang wajahnya baydun abyad, putih, ada yang aswad, hitam. Nah, orang yang tarawihnya serius, sungguh-sungguh pakai ilmu, pada malam ke-12 besok dia datang pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamar, wajahnya seperti rembulan, Lailatul Badri, pada malam purnama. Wajahnya nanti berseri-seri, maksudnya. Wa fil lailati tsalisati asyara, dan pada malam ke-13 Ja'a, akan datang siapa si mukmin yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aminan, dalam keadaan aman, min kulli su'in, dari setiap kejelekan atau kejahatan. Aman, datang dengan aman. Ada yang kawal, ada yang melindungi, aman dari segala kejelekan, kejahatan. Karena nanti ada orang datang menghadap Allah itu dibeberin semuanya kejelekan. Nah, kita gak mau begitu ya. Malu kita. Wa bil lailati rabi'ati, pada malam yang ke-4 asyrata, 14. Wa bil lailati rabi'ati, wa bil lailati rabi'ata asyrata, pada malam yang ke-14 Ja'at datang siapa al-malaikatu, malaikat yashhaduna, mereka menyaksikan, lahu, bagi si mukmin, lahu, bahwasanya si mukmin pada sholat tarawih, telah melaksanakan sholat tarawih. Fala yuhasibu, maka tidak menghisab akan si mukmin siapa Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi nanti itu ada orang itu masuk surga, malaikat penjaga surga juga bingung gitu. Kok ente tiba-tiba udah nyampe aja gitu? Ente dihisab gak? Dijawab tidak. Lewat sirat gak? Enggak. Kemudian dia mengaku, terus ente siapa? Man antum? Nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Kami ini umatnya Nabi Muhammad. Ingat, umat Nabi Muhammad itu dianugerahkan Ramadan. Makanya malaikat Jibril itu pengen jadi umat Nabi karena banyak kelebihan. Dan termasuk umat yang duluan masuk surga, karena nabinya sebagai pembuka pintu surga. Alhamdulillah. Nah, bersyukur banget kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti pada hari kiamat ini malaikat bersaksi bahwa si fulan ini melaksanakan tarawih dan Allah tidak mau menghisabnya. Malam berapa? 14. Jangan cepet banget. Wa fil lailatul khamisata asyra, dan pada malam ke-15 tusolli bersolawat alaihi kepada si mukmin siapa al malaikatu malaikat. Jadi malaikat itu kalau bersolawat artinya memohonkan ampunan. Wa hamalatul arsy, dan malaikat pemanggul arsy. Hamil. Kalau hamil membawanya. Wa hamalatul arsy, dan malaikat-malaikat penjunjung arsy, memikul arsy, wal kursi, dan kursi Allah, singgasana Allah. Nanti malaikat-malaikat yang bertugas sebagai pemikul arsy, kursinya Allah, itu memohonkan ampunan bagi si mukmin, orang yang melaksanakan sholat tarawih. Yang termasuk kita. Yang penting syaratnya sholatnya kudu benar-benar ikhlas. Lanjut. Ini gimana ini? Disuruh itu sampai jam 9. Gimana? Saya cepetin aja ya, biar antaranya. 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil lailati sadisata asyra, pada malam yang ke-16 kata Allah, kata mencatat atau menetapkan siapa Allah Ta'ala bagi si mukmin barokatan najati, kebebasan atau keselamatan minan nari, dari neraka, dari siksa neraka, wa barokatan dukhuli, dan kebebasan masuk fil jannati, ke dalam surga. Jadi ke-16 Allah tetapkan baginya kebebasan untuk selamat dari siksa neraka dan kebebasan untuk masuk ke surga dari arah mana saja. Wa fil lailati sabi'ata asyra, dan pada malam yang ke-17 yu'ta, diberikan siapa si mukmin misla tawabil anbiya, seperti pahalanya para nabi-nabi. Wa bil lailati tsaminata asyra, pada malam yang ke-18 nada manggil-manggil siapa malakut malaikat, ya Allah, wahai hamba Allah, inna Allah, sesungguhnya Allah, radiya, ridho siapa Allah, anka, kepada, wa an walidaika, dan kepada kedua orang tua. Malam ke-18 malaikat itu yang menyatakan bahwa Allah telah ridho kepadamu, ridho juga kepada kedua orang tua. Wa fil lailati tasi'ata asyra, pada malam ke-19 yarfa'allahu darajatihi fil firdaus, Allah akan meninggikan derajatnya fil firdausi, di dalam surga firdaus, surga yang paling tinggi ya, tapi masih ditinggikan lagi derajatnya. Wa fil lailatil ashrina, dan pada malam ke-20 yu'ta, diberikan siapa si mukmin thawab syuhada wassalihin, pahalanya orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan pahalanya orang-orang yang soleh-soleh.
Wa fil lailatil hadiyati wal 'ishrin, dan pada malam yang ke-21 bana membangunkan siapa Allah lahu bagi si mukmin baitan rumah fil jannati di dalam surga minan nuri dari cahaya. Jadi surga dibuatkan rumah mahligai dari cahaya. Ini fase ketiga terakhir. Wa fil lailatil tsaniyati wal 'ishrin, pada malam ke-22. Kira-kira itu nyampe nggak nih? Sampai sampai. Biasanya ibu kan ada liburnya. Iya. Iya, maju terus. Iya. Ja'a datang siapa si mukmin yaumul qiyamati pada hari kiamat aminan aman min kulli ghammin wa hammin, dari setiap kesedihan dan kesusahan. Ini perlu diingat di surga, di surga nanti itu pada hari kiamat, kalau dapatnya susah dia akan susah terus, dapatnya sedih terus, yang senang terus. Nah, kalau kita tarawih di malamnya ke-22 ini, Allah beri kita aman dari rasa sedih, rasa susah. Dan di dunia sedih mulu, susah mulu, di soalnya susah lagi, belangsak namanya. Belangsak. Udah jatuh ketiban tangga, itu namanya sial dan kanan. Ya Allah. Wa fil lailatil tsalitsati wal 'ishrin, pada malam ke-23 banallahu lahu madinatan fil jannah, bana membangunkan siapa Allah lahu bagi si mukmin madinatan, satu kota fil jannati di dalam surga. Bukan satu kampung, satu kota, diberi satu kota, saking luasnya. Wa fil lailatir rabi'ati wal 'ishrin, pada malam ke-24 kana lahu arba'un wa 'ishruna da'watan mustajabatan, karena ada lahu bagi si mukmin arba'un 4 wa 'ishruna 24 da'watan mustajabatan, doa yang mustajabah. Nih, jadi di malam ke-24 nanti doa jadi banyak, karena punya saldo 24 doa yang mustajabah. Itu ada di malam ke-24 ya. Wa fil lailatil khamisati wal 'ishrin, pada malam ke-25 yarfa'ullahu ta'ala, yarfa'u mengangkat siapa Allah ta'ala anhu dari si mukmin adzabul qabri, siksa kuburnya, bebas dari siksa kubur. Nggak disiksa. Itu percaya nggak disiksa kubur? Nah, nikmat kubur? Ya, percaya. Orang beriman harus percaya. Ya. Wa fil lailati sadisati wal 'ishrin, dan pada malam yang ke-26 yarfa'u mengangkat siapa Allah lahu bagi si mukmin sawabahu, pahalanya arba'ina aman, 40 tahun. Ya, seakan ibadah selama 40 tahun. Wa fil lailati sabi'ati wal 'ishrin, pada malam ke-27 jaza boleh atau berhasil yaumul qiyamati, besok pada hari kiamat, ala sirati, di atas jembatan sirat, kalbarqil khatib, seperti buruk kilat al-khatib yang menyambar. Nah, ini nanti pada hari kiamat orang-orang itu seperti kilat yang menyambar, cepat, tanpa lewat hisab, tanpa lewat sirat, langsung nyampe pakai kilat khusus. Wa fil lailatil tsaminati wal 'ishrin, dan pada malam ke-28 yarfa'ullahu lahu al-qadarajatin fil jannah,
Ya mau mengangkat siapa Allah lalu bagi si mukmin al-qadar majatin 1000 derajat fil jannati di dalam surga. Ditinggikan kedudukannya nanti derajatnya di dalam surga. Sebagaimana kita ketahui di surga itu bertingkat-tingkat derajatnya. Wa fil lailatin tasi'ati wal 20 pada malam ke-29 Allah memberikan akan si mukmin siapa Allah Ta'ala thawaba al-hijjatin maqbul. Washrab dan minumlah kamu minat kautsari dari telaga kautsar. Anak saya dan Allah Rabbuka Tuhanmu, wa anta dan engkau abdi hambaku. Alhamdulillah diakui kita sebagai hamba besok di surga. Siapa hambanya, siapa yang bukan. Kalau nanti ada yang pura-pura hamba tapi tidak diakui oleh sang pencipta hamba. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, tidak panjang lebar karena misalnya sampai jam 9 karena saya banyak. Ya, jadi cukup kita berdoa sebelum kita tutup. Namun sebelum itu juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Mungkin selama saya mengisi di sini ada salah kata, sikap, tingkah laku, perbuatan yang kurang enak, kurang sedap. Maka sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian ibu-ibu semua jamaah juga saya maafkan jika ada salah. Kemudian yang kedua ucapan terima kasih, alhamdulillah diberi kesempatan hadir di tempat ini, yang khususnya jamaah Iqdal Hasanah dan umumnya komplek Cinere SD. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kompleks Cinere SD Kampung Bojong Kelurahan Bojong selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir ada manfaatnya, berguna, bisa diamalkan dan menjadi amalan jariah buat saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Utara. Insyaallah pada Ramadan pada Idul Fitri kita akan mulai lagi taklim selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada salah dan jalan karena mewakili dari segenap pengurus PKM. Apabila dalam pelayanan kami Masjid Nur Hasanah ada yang tidak berkenan dan tidak pada tempatnya, baik sengaja ataupun tidak, mohon diberikan maaf. Dan mari kita sama-sama memaafkan. Dan apabila ada kesalahan dari ibu semuanya, saya sudah memaafkan. Semoga Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala dosa-dosa kita yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita berdoa juga kepada saudara-saudara kita yang sakit, anak yang sakit, suami yang sakit. Semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah semuanya, sekian dulu. Mari kita tutup taklim kita dengan membaca Alhamdulillah. Setelah selanjutnya, mari kita makan bersama. Yasin. Ada yang undang bersama Bu.
Bu Haji Rom.